Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Dan insyaallah kita akan membahas tentang Al-Akhbar fi Dhammil Bid'ah wal Mubtadi'in. Riwayat yang menjelaskan tentang celaan praktek bid'ah dan pelaku bid'ah. Dan kita tahu bahwasanya zuhud yang tertinggi adalah zuhud dalam masalah agama, dalam arti seseorang berusaha untuk menghindari aneka tambahan apapun yang ada dalam agama. Demikian pula warok yang tertinggi adalah warok dalam masalah agama. Qanaah yang tertinggi adalah qanaah dalam masalah agama. Sehingga kalau kita menerjemahkan qanaah dengan arti nerimo ing pandum, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Sebagaimana ini berlaku dalam masalah harta, rezeki. Sehingga seseorang ketika dia mendapatkan rezeki tertentu, dia diajarkan untuk bersyukur. Terimalah rezeki yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu dan jadikan itu sebagai rezeki yang terbaik. Kamu tidak perlu mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain atau yang apa tidak kamu miliki. Maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan oleh seorang muslim pada saat dia menerima agamanya. Miliki sifat qanaah, jadikan dirimu adalah hamba yang qanaah, sehingga dalam posisi itu kau harus menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu berupa agama. Jangan mencari-cari ajaran yang lain yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan lihat, penulis menyebutkan Al-Akhbar fi Dhammil Bid'ah wal Mubtadi'in. Riwayat yang menyebutkan tentang celaan praktek bid'ah dan orang-orang yang melakukan praktek bid'ah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim." Janganlah kalian seperti orang yang bercerai-berai. Wakhtalafu, dan mereka bersengketa, berbeda pendapat. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan dan bukti kebenaran. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim, mereka lah orang yang mendapatkan azab yang besar. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari di mana ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang menghitam. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panduan kepada manusia. Allah berikan panduan kepada manusia. Apa bentuk panduan itu? Panduan itu adalah wahyu. Allah berikan wahyu kepada manusia. Dan wahyu itu adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus menuju kebenaran. Dan di sepanjang perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala kasih bimbingan apa yang harus dilakukan di masing-masing titik. Namun di sana ada jalan-jalan cabang dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan setiap jalan-jalan cabang ini ada setan yang nungguin. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Khatta Rasulullah SAW khattan. Thumma khatta khututan. Nabi SAW membuat satu garis lurus. Lalu beliau membuat garis-garis kecil sebagai cabang dari garis lurus tadi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Hada sabilullah, ini adalah jalan Allah. Hada sabilullah, ini jalannya Allah. Al-mustaqim, yang lurus. Wahadhi subul, sementara jalan-jalan yang kecil-kecil ini disebut oleh Nabi SAW as-subul,
Jalan-jalan yang jumlahnya banyak. Subul itu bentuk jamak dari kata sabil. Sementara ada banyak jalan ini adalah jalan yang dibuat oleh setan. Fi kulli babin syaitanun yad'u ilai. Di setiap pintu jalan-jalan yang kecil ini ada setan yang mengajak orang untuk belok. Dan sabilullah ini diberi panduan berupa wahyu. Maka orang kalau komitmen dengan wahyu, jalannya akan terus lurus. Sementara yang namanya keluar dari kebenaran, itu ada banyak jalan. Sehingga ketika orang itu keluar dari kebenaran, tafarraqu, mereka berpencar. Ada yang ngambil jalan A, ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang ngambil jalan nomor 3, ada yang ngambil jalan nomor 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga saat seorang muslim, mereka tidak berpegang dengan wahyu, digambarkan oleh Al-Quran, wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai, berpencar. Berpencar maksudnya tidak berada di jalan lurus tadi. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, ada yang ngikuti jalan nomor sekian. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW bahwasanya jalan itu yang menyimpang dari kebenaran jumlahnya banyak. Karena mereka berpencar. Makanya sekarang Anda bisa saksikan ya, kelompok yang selain ahlu sunnah. Digambarkan oleh Nabi SAW sebagai banyak jalan tadi. Kelompok selain ahlu sunnah jumlahnya banyak dan beda-beda. Kelompok selain ahlu sunnah itu jumlahnya banyak dan beda-beda. Sehingga ada model A, ada model B, ada model C. Dan itu beda-beda. Sebagai contoh misalnya, Sufi. Anda mau melihat Sufi yang mana? Ada Sufi model Turki, ada Sufi model Afghanistan, ada Sufi model daerah-daerah yang lain punya Sufi, ada Sufi model Irak, ada Sufi model Syiah, dan itu pun banyak macam. Sehingga kita mengenal ada Naqsabandiyah, ada Sufi apa lagi? Mungkin Sufi Hilaliyah, Sufi sebagaimana nama tokohnya. Nama tokoh siapa yang diagungkan, nanti dia punya nama itu. Sufi Nuriyah, Sufi ini, Sufi, ada banyak sekali Sufi. Yang kalau dibuat daftar kelompok-kelompok Sufi, makin jauh dari zaman kenabian, makin banyak bermunculan yang baru. Ini beda dengan kelompok itu. Yang ini beda dengan yang itu. Dan demikian seterusnya. Baik. Kemudian juga misalnya kalau Anda berbicara tentang ahlul kalam. Ahlul kalam ini juga beragam. Di situ ada Jahmiyah. Di sana ada Mu'tazilah. Di sana ada Jabariyah. Di sana ada Qadariyah. Dan seterusnya. Sehingga ada beragam aneka orang yang menyimpang dari kebenaran. Karena kalau dia sudah menyimpang dari kebenaran, dia akan belok-belok gak karuan seperti ini. Maka di saat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti sabilullah, tidak mengikuti wahyu, maka yang akan terjadi adalah kau akan berpencar dan mengarah ke banyak tempat, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Wakhtalafu, dan berbeda-beda, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kebenaran kepada mereka. Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Tapi ada yang milih A, ada yang milih B, ada yang milih ritualnya, yang ritual A, ritual B, ritual C. Padahal sudah jelas keterangannya. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Allah kasih ancaman. Mereka akan dapat azab yang besar. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari di mana wajah ada yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Kita lihat di sini. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal i'tilaf, akan menjadi putih wajah ahli sunnah wal i'tilaf. Al-i'tilaf sama dengan al-jamaah, persatuan.
Maka Ahlus Sunnah digandengkan dengan al-jamaah, persatuan, karena mereka bersatu di satu jalan yang lurus. Ahlus Sunnah digandengkan dengan al-jamaah. Makanya namanya jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi seperti ini. Kenapa Ahlus Sunnah digandengkan dengan al-Jamaah? Al-Jamaah sebagaimana namanya al-Jamaah, karena mereka bersatu di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus itu apa, Pak? Ya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga karena mereka bersatu di atas jalan yang lurus, yaitu jalan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya seragam. Di berbagai daerah semuanya seragam. Sehingga kalau kita membaca kitab-kitabnya para ulama, ada yang dari A, ada yang dari B, ada yang dari C, tapi itu semuanya seragam. Sampai sebagian mereka menegaskan ini hanya mungkin ketika referensinya sama. Karena mereka hidup di waktu yang berbeda, tinggal di tempat yang berbeda, tapi pernyataannya sama. Sehingga ada kitab akidah A, kitab akidah B, kitab akidah C. Kok seragam semua? Karena mereka punya referensi yang sama. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita lanjutkan. Wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ah wal ikhtilaf. Dan nanti ahlul bid'ah akan berubah wajahnya menjadi hitam. Demikian pula orang yang al-ikhtilaf. Kebalikan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ahlul bid'ah wal ikhtilaf. Ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah dan perpecahan. Karena mereka berpecah-pecah, mereka punya keyakinan yang beragam. Jadi persatuan yang sejati, persatuan itu adalah ada persatuan ideologi, ada persatuan fisik. Persatuan ideologi ini persatuan jiwa. Dan inilah persatuan yang diajarkan dalam Islam. Ini yang diajarkan dalam Islam. Persatuan yang diajarkan dalam Islam adalah persatuan di atas kebenaran. Sementara persatuan fisik bukan seperti ini yang dimaksudkan. Sehingga yang ini agamanya A, yang ini agamanya B, yang ini agamanya C, mari kita bersatu. Bukan itu. Ya, walaupun dalam arti tidak saling mengganggu, benar. Tapi kalau dalam arti mereka harus akur bersama, ya, kemudian saling menghargai bersama, dalam arti mereka harus bersatu bareng-bareng, perayaan ini bareng-bareng, perayaan ini bareng-bareng, gantian. Enggak kayak gitu. Ini persatuan fisik namanya. Sehingga persatuan yang diajarkan dalam syariat adalah persatuan karena latar belakang kesamaan ideologi dan akidah. Makanya mengajarkan kebenaran itu sama dengan mengajak orang untuk bersatu. Sebaliknya, ketika seseorang menyimpang dari kebenaran, itu sama dengan merelakan orang untuk berpecah. Kita lanjutkan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dari sunnahku, sunnahku di sini adalah ajaran. Siapa yang benci ajaranku, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari golonganku. Kita lihat di footnote. Juz'un min hadithin rawahul Bukhari wa Muslim. Penggalan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah, dan dari Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana faradtukum 'alal haud." Kutunggu kalian di telaga. Beliau menunggu kita di telaga.
wala unazi'anna aqwaman thumma la ughlabanna alaihim fa aqulu ya rabbi ashabi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Dan sungguh aku berusaha untuk menarik sebagian orang, tapi aku gak sanggup untuk menariknya, lepas orang itu. Nabi SAW berusaha memanggil-manggil orang, menarik seorang untuk datang ke telaga beliau, tapi orang itu disesatkan, dijauhkan dari telaga. Fa'aqulu, maka aku sampaikan, ya Rabbi ashabi ashabi, Allah itu sahabatku sahabatku. Yang dimaksud adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal, maka dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Mereka dijauhkan dari telagamu karena kau enggak tahu perbuatan apa yang telah mereka lakukan setelah itu. Nah, dan yang dimaksud di sini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disediakan untuk umatnya. Bagi mereka yang ketika di dunia minum sunnah beliau. Sehingga ketika di dunia orang yang minum sunnah Rasulullah SAW, minum dalam tanda kutip, ketika di dunia orang itu minum sunnah Rasulullah SAW, maka nanti di akhirat dia bisa menikmati dan meminum air dari telaganya Nabi SAW. Baik. Sehingga orang yang mereka berbuat bid'ah, membuat hal yang baru dalam masalah agama, diusir dari telaga Rasulullah SAW. Pelaku bid'ah diusir dari telaga Rasulullah SAW. Makanya para malaikat ketika mengusir itu, mereka mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu enggak tahu hal baru apa yang mereka buat setelah engkau meninggal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam hadis dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian terhadap hal yang baru dalam masalah agama. Al-umur di sini adalah umuruddin, masalah agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Di footnote hadis sahih dan sudah pernah kita bahas. Di halaman 24 hadis itu disebutkan. Coba di footnote. Di sini di halaman 23, hadis Irbad bin Sariyah, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Sehingga Rasulullah SAW ngasih peringatan agar seorang muslim tidak melakukan hal yang baru dalam urusan agama beliau. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, jangan buat hal yang baru, karena kalian sudah dicukupi. Sudah dicukupi maksudnya sudah disediakan semuanya. Keterangan Ibnu Mas'ud, kalian sudah dicukupi. Kalian sudah dicukupi, artinya semua aturan sudah disediakan. Semua aturan sudah disediakan, sehingga kalian tidak perlu mencari hal yang baru. Kalian sudah dicukupi. Demikian ungkapan yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Selanjutnya, wa an Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani pernah mengatakan, ulama tabi'in, masdada sahibu bid'atin ijtihadan
illa zdada minallahi bu'dan. Pelaku bid'ah semakin kuat perjuangannya dalam membela bid'ah, maka dia semakin jauh dari Allah. Ini celaan yang disampaikan oleh ulama tabi'in. Dan di masa itu sudah ada beberapa pelaku bid'ah yang mungkin tidak lebih parah dibandingkan zaman sekarang. Sehingga dulu para sahabat dan para tabi'in, banyak sekali keterangan-keterangan dari mereka yang menegaskan bahwasanya bid'ah itu tercela, bid'ah itu dan seterusnya. Bahkan mereka memberikan banyak ancaman, ya, sebagaimana yang tadi sudah kita baca. Dari Sa'id Al-Kuwairi qala marido Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi pernah mengalami sakit. Fabaka fi maradihi bukaan syadida. Saat beliau sakit, beliau nangis kencang sekali. Bukaan syadida, nangisnya serius. Faqila lahu, maka ada orang bertanya kepada beliau, ma yubki, apa yang menyebabkan kamu menangis? Atajza'u minal maut, apakah kamu takut mati? Qala, kemudian beliau mengatakan, Sulaiman At-Taimi mengatakan, la walakin marartu ala qadari fasallamtu alaihi walakin marartu ala qadariyin fasallamtu alaihi fa akhafu ayyuhasibani rabbi alaihi. Bukan karena itu yang membuat aku menangis, tapi aku teringat kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku pernah ketemu dengan penganut sekte Qadariyah. Aku pernah ketemu dengan penganut sekte Qadariyah, dan ini salah satu di antara sekte bid'ah. Fasallamtu alaihi, kemudian aku sampaikan salam kepada orang itu. Fa akhafu ayyuhasibani rabbi alaihi, maka aku takut Allah Ta'ala nanti akan menghisapku disebabkan perbuatan itu. Kenapa dia Qadari malah kau kasih salam? Itu ketakutan Sulaiman At-Taimi. Disebabkan karena beliau merasa telah berbuat salah memberi salam kepada penganut sekte Qadariyah. Nah, ini contoh bagaimana para ulama masa silam sampai ketakutan dengan itu. Ngasih salam kepada sekte Qadariyah itu takut. Jangan-jangan nanti akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Wa anil Fudail, dari Fudail bin Iyad. Qala, beliau mengatakan, kalau Fudail ulama tabi'in, idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin, kalau kamu melihat ada pelaku bid'ah melewati satu jalan, fakhudh fi tariqin akhar, sebaiknya kamu cari jalan yang lain. Wala yarfa'u li sahibi bid'atin ila Allahi amalun, wala yurfa'u li sahibi bid'atin ila Allahi amalun. Amalnya pelaku bid'ah tidak akan terangkat menuju Allah. Wa man a'ana sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmiddin. Dan siapa yang membela pelaku bid'ah, berarti dia telah menolong orang yang mau merusak agama. Waliyadzubillah. Dan ini satu hal yang sangat menakutkan. Sampai Fudail bin Iyad, ya, kalau kamu ikut terlibat dalam merusak agama, bergabunglah bersama kelompok ahli bid'ah. Atau kasih celah bagi mereka untuk memperjuangkan praktek bid'ahnya. Itu sama dengan menolong mereka untuk merusak agama. Karena pelaku bid'ah dalam hal ini, kenapa disebut dia merusak agama? Dia nambah-nambahi. Kadang dia ngubah. Sehingga yang tidak seharusnya seperti ini, dia ubah seperti ini. Oleh karena itu, kita ajarkan satu komitmen. Sudahlah, ikuti saja yang ada. Jangan buat hal yang baru. Karena hal yang baru ini tidak semakin membuat indah praktek perbuatan itu, tapi justru akan merusak perbuatan itu. Faslun, fasal. Fa in qala qail, jika ada orang yang mengatakan, qad madahtu sunnah, zamamtul bid'ah, fama sunnah wa mal bid'ah, fa inna nara kulla mubtadin yaz'amu annahu min ahli sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan, aku sudah memuji sunnah dan mencela bid'ah, lalu apa itu sunnah dan apa itu bid'ah?
Karena menurut kami, semua pelaku bid'ah menyangka kalau dia adalah ahlu sunnah. Sebab ada satu nama yang itu dibanggakan oleh semuanya. Ahlu sunnah. Tapi mereka tidak mengikuti sunnah. Mereka nyebut ahlu sunnah, tapi mereka tidak mengikuti sunnah. Dan bahkan benci sunnah. Dari penampilan lahiriah saja benci sunnah. Ya. Fal jawab. Sekarang penjelasannya sebagai berikut. Sunnah secara makna bahasa artinya adalah at-tariq, jalan. Wala raiba fi anna ahlan naqli wal athar muttabi'ina atharan Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwasanya ahli hadis, orang-orang yang selalu belajar melalui riwayat-riwayat, mereka mengikuti peninggalan Rasulullah SAW dan ajaran peninggalan para sahabat. Mereka lah ahlu sunnah yang sejatinya. Li'annahum ala tilkat tariq, karena mereka mengikuti jalan itu, allati lam yahdus fiha hadithun, dan mereka tidak melakukan hal yang baru sama sekali. Wa innama waqa'atil hawadith wal bid'ah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal yang baru itu baru muncul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat wafat. Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, ajaran syariat itu murni. Terjaga kemurniannya dalam kondisi persis sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka mengikuti mereka, mengikuti Nabi SAW dan para sahabat, itulah ahlu sunnah. Sedangkan bid'ah adalah ungkapan untuk menyebut perbuatan lam yakun, yang tidak ada di zaman sahabat. Fabtada'a, kemudian orang membuat hal yang baru. Wal aghlab fil mubtadi'at annaha tusadimu syariah bil mukhalafah. Dan umumnya praktek bid'ah itu bertentangan dengan syariat karena menyimpang dari syariat. Wa tujibu ta'ati 'alaiha fa in ibtada'a syai'un la yukhalifu syari'ah wa la yujibu ta'ati 'alaiha faqad kana jumhurus salaf yakrahuna wa kanu yanfiruna min kulli bid'atin wa in kana jaizan hifdhan lil asli wa huwa al-ittiba'. Baik. Sehingga yang namanya praktek bid'ah pasti akan bertentangan dengan syariat. Sehingga kalau ada orang yang melakukan praktek bid'ah, fa in ibtada'a syai'un, jika ada sesuatu yang baru, tapi itu tidak bertentangan dengan syariat dan tidak gesekan dengan syariat, tapi jumhur para ulama salaf mereka tidak menyukainya dan mereka menghindarinya dari semua hal yang baru, wa in kana jaizan, walaupun praktek itu praktek yang boleh, hifdzanil asli, dalam rangka untuk menjaga prinsip, wa huwa al-ittiba, yaitu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi begini. Beliau mau menjelaskan hal baru dalam agama. Itu ada dua. Satu, bertentangan dengan ajaran agama. Hal baru ada yang bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya, yang diajarkan A, dia malah B. Yang diajarkan C, dia malah D. Sehingga ini sudah jelas ajarannya kayak gini. Kenapa kamu malah seperti itu? Nah, kalau ini sepakat, tidak boleh. Ya. Jadi bertentangan di sini bisa bentuknya berbeda dengan yang diajarkan. Berbeda dengan yang diajarkan. Yang kedua, hal baru dalam agama yang kedua adalah tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Nah, dalam hal ini jumhur ulama, jumhur sahabat,
menghindari walaupun tidak bertentangan. Sehingga mereka lebih milih ya yang ada seperti ini, maka walaupun itu tidak bertentangan tapi mereka hindari. Sekarang kita lihat di sini contohnya. Waqad qala Zaid ibn Thabit li Abi Bakar wa Umar. Zaid bin Thabit pernah mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar. Hina qala, ketika Abu Bakar dan Umar minta kepada Zaid bin Thabit, ijma' al-Quran, kumpulkan Al-Quran. Apa kata Zaid? Kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda melakukan praktek yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi maksud Zaid, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seperti ini. Sehingga beliau membiarkan Al-Quran itu terpencar di banyak tempat. Nah, sebenarnya kita mau mengambil satu pelajaran. Zaid itu berprinsip Nabi SAW tidak melakukannya. Tapi karena desakan dari Umar, mengingat ada banyak sekali para hufal Al-Quran, para penghafal-penghafal Al-Quran yang mereka sudah berguguran meninggal dunia dalam peristiwa aneka peperangan, terutama perang Yamamah. Maka kemudian Zaid menerima. Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya. Akhirnya beliau bersedia. Nah, artinya dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, hakikatnya pada saat beliau menolak itu dalam rangka untuk mempertahankan Nabi SAW adanya kayak gini ya sudah seperti ini. Tapi di posisi Umar radhiyallahu anhu lebih lebih mempertimbangkan kemaslahatan. Karena nanti kalau dibiarkan seperti ini, Quran bisa hilang. Satu demi satu penghafal Al-Quran itu meninggal dalam aneka kegiatan jihad dan perang. Akhirnya nggak ada penerusnya yang menghafalkan Quran. Bisa hilang itu Quran. Kekhawatiran itulah yang kemudian dimiliki oleh Umar sehingga Quran dibukukan. Setelah dibukukan, utuh, nah lebih bisa diamankan. Baik. Wa an Abil Bukhtari qala, beliau bercerita, akhbara rajulun Abdullah bin Mas'udin. Ada seorang yang menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, anna qauman yajlisuna fil masjid ba'dal maghrib. Ada sekelompok orang yang mereka duduk di masjid setelah maghrib. Fihim rajulun, di tengah mereka ada seseorang yang memimpin majelis. Yaqul, sambil mengatakan, Kabbirullah kadza wa kadza. Ayo kita baca takbir. Terus bareng-bareng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabbihullah kadza wa kadza. Ayo kita baca tasbih bareng-bareng. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wahmadullah kadza wa kadza. Ayo kita baca tahmid bareng-bareng. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Qala Abdullah. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, fa idza ra'aitahum fa'alu dzalika fa'tini fa'akhbirni. Kalau nanti kau melihat mereka melakukan praktek seperti itu, tolong beritahu aku. Bi majlisihim, di mana majelis mereka. Fa'atahum, kemudian Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka. Fajalasa, falamma sami'a ma yaqulun, kemudian beliau duduk. Ketika beliau mendengar apa yang mereka ucapkan, qama fa'ata Ibnu Mas'udin, saya ulangi ya. Kemudian Abul Bukhtari mendatangi mereka lalu duduk. Setelah beliau mendengar praktek itu terjadi seperti yang sudah dikabarkan tadi. Duduk habis maghrib, kemudian satu orang mimpin lalu melakukan dzikir jama'i. Sabbihullah, ayo kita baca tasbih. Subhanallah, 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 bareng-bareng. Kabbirullah, ayo kita baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qama, Abul Bukhtari langsung bangkit dan beliau mendatangi Ibnu Mas'ud. Faja'a wa kana rajulan hadida. Kemudian datanglah Ibnu Mas'ud dan beliau adalah orang yang serius. Faqala, sampailah Ibnu Mas'ud di masjid itu. Karena beliau ulama, maka beliau ketika bicara didengarkan. Ana Abdullah bin Mas'ud. Perkenalan dulu. Aku Abdullah bin Mas'ud.
Wallahi alladzi la ilaha ghairu. Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Laqad ji'tum bi bid'atin dzulma. Sungguh kalian telah melakukan praktek bid'ah. Dan disebut bid'ah dzulman, bid'ah zalim. Laqad faddaltum ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilma. Kalian merasa lebih punya ilmu dibandingkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar bin Utbah. Umar bin Utbah mengatakan, "Istaghfirillah." Beristighfarlah kamu. Faqala, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Alaikum bit-tariq falzamuhu." Kalian harus mengikuti jalan yang sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang erat-erat jalan itu. Wala in ukhidtum yaminan wa shimalan la tadlulna dolalan ba'ida. La tudillunna dolalan ba'ida. Ikuti jalan yang lurus. Kalau walakin akhadtum yaminan wa shimalan, tapi kalau kalian menceng ke kanan, menceng ke kiri, belok kanan, belok kiri, la tadillunna dolalan ba'ida, maka kalian akan menjadi sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Sebab kayak ini tadi ya. Orang kalau sudah belok ke jalan-jalan yang tidak lurus tadi, baik jalan nomor 1, jalan nomor 2, dan seterusnya, dia ketika semakin menyimpang akan makin jauh. Ketika Anda naik taksi dan Anda salah jalan, Anda tahu kalau Anda salah jalan, segeralah berhenti. Karena kalau tidak, Anda harus membayar lebih banyak untuk bisa kembali. Maka demikian pula ketika orang sudah tahu bahwasanya saya berada di jalan yang salah, segera balik. Karena kalau tidak, engkau akan butuh biaya besar, tenaga besar untuk memperbaiki. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wala in akhadtum yaminan wa shimala." Tapi kalau kau belok kanan, belok kiri, nyebar ke kanan, nyebar ke kiri, la tudillunna dhalalan ba'ida. Maka kau akan jadi sesat, kalian akan jadi sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati." Senantiasa ada sekelompok orang di kalangan umatku, zahirina 'alal haqqi, yang mereka zahirina 'alal haqqi, selalu zahir. Zahir maksudnya adalah menang di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Orang yang tidak mengikuti mereka, tidak mau mendukung mereka. Khadala artinya tidak pro. Tidak pro itu berarti tidak mau mengikuti. Orang yang tidak pro, tidak mau, tidak pro. Tidak pro itu bisa melawan, bisa juga diam saja, gak mau ikut campur. La yadurruhum man khadalahum. Keberadaan orang yang tidak pro dengan mereka sama sekali tidak membahayakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap istiqomah seperti itu. Kita lihat di footnote nomor 2, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga Nabi SAW menyebut ahlu sunnah zahirina 'alal haqqi, selalu menang di atas kebenaran. Nah, di sini ada satu catatan terkait pemegang kebenaran. Pemegang kebenaran mungkin saja mereka kalah kuasa, tapi mereka tidak pernah kalah hujjah. Mungkin saja mereka kalah kuasa, tapi mereka tidak pernah kalah hujjah. Jadi ketika debat itu selalu menang. Itulah pemegang kebenaran. Mereka nggak pernah kalah hujjah. Dalil mereka kuat. Ya, itu yang disebut dengan zahirina 'alal haqqi,
selalu menang di atas kebenaran. Dalilku ini, sudah. Sehingga mereka tidak kalah hujah. Walaupun mungkin mereka kalah kuasa. Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdebat dengan kaumnya, beliau kalah kuasa, maka beliau dibakar. Beberapa nabi yang lain ketika debat dengan kaumnya, mereka kalah kuasa sehingga mereka diusir. Tapi mereka tidak pernah kalah hujah. Sehingga kalau Anda lihat beberapa kaumnya yang mereka beberapa kaum nabi yang mereka melawan para nabi, mereka menang kuasa tapi kalah hujah. Baik, selanjutnya. Wa qala Abu Syamah dari Mubarak dari Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, As-sunnah walladzi la ilaha illa huwa, yang sesuai sunnah, demi zat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Bainal ghali wal jafi. Sunnah itu antara ekstrim berlebihan dan terlalu meremehkan. Fasbiru alaiha rahimakumullah. Maka bersabarlah. Semoga Allah merahmatimu. Jadi, pelanggaran manusia terhadap ajaran itu ada dua. Ada ghulu dan satu lagi adalah ada al-jafa. Ada ghulu dan ada jafa. Ghulu itu berlebihan. Sedangkan jafa ini meremehkan. Ada ghulu dan ada al-jafa. Nah, di antara kedua ini adalah sunnah. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Selanjutnya. Fa inna ahla sunnati kanu aqallan nas. Ahlu sunnah itu sedikit. Fima madha, di masa silam. Wahum aqallun nas fima baqiya. Dan di masa mendatang mereka juga sedikit. Alladzina lam yadhhabu ma'a ahli al-itraf fi itrafihim wala ma'a ahli al-bid'ah fi bid'ihim wa sabaru ala sunnatihim hatta laqaw rabbahum. Mereka tidak ikut-ikutan orang-orang yang bangga dengan kekayaannya, dengan dunianya, dan juga tidak ikut-ikutan dengan orang yang melakukan perbuatan bid'ah bersama dengan bid'ahnya. Mereka bersabar dengan sunnah yang mereka tekuni sampai mereka ketemu Allah, sampai mereka mati. Fakadzalika insyaallahu fakunu. Maka jadilah seperti itu. Jadi sudah, kamu menyendiri tidak apa-apa. Kemudian kamu dalam posisi jauh dari yang lain tidak masalah. Fakadzalika insyaallah fakunu. Jadilah seperti itu. Fa ulaihum ahlus sunnah. Maka mereka lah ahlus sunnah. Dalam arti gini ya. Tidak ikut-ikutan dengan praktek pelanggaran. Ya, mungkin konsekuensinya akan dikucilkan dan seterusnya, tapi dia sabar. Dan saat dia sabar, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan solusi yang terbaik baginya. Dan tidak ikut, mungkin akan dicemooh, orang bisa bicara A, bicara B. Kita diam saja. Ya, memang belum waktunya kita bicara. Tapi insya Allah di balik itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan yang terbaik. Fa ulaihum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah wa ta'ifa al-mansurah, dan kelompok yang mendapatkan kemenangan ila an taqumas saah, sampai terjadi kiamat. Fa nas'alullaha ay yaj'alana minhum. Kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita seperti mereka. Wa ay yahsyurana fi zumratihim bimannihi wa karamihi. Dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam rombongan mereka dengan kemurahan dan karunia-Nya. Amin. Sehingga kita berharap semoga nanti kita dikumpulkan bersama para sahabat. Dan itu anugerah yang luar biasa. Kita berharap semoga nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh di kalangan para pendahulu kita. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, karena ini ada bab baru yang insya Allah akan lebih maksimal jika kita baca di pertemuan berikutnya tentang keutamaan ilmu dan ulama. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, mohon ditunggu. Baik Ustadz. Ya, kami persilahkan jika ada yang mau disampaikan. Baik Ustadz, izin membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam Semoga Allah warahmatullahi senantiasa wabarakatuh. mengaruniakan nikmat sehat pada Ustadz sekeluarga, juga tim kajian. Amin. Amin Afwan walakum Ustadz, bimithli. mohon pencerahannya. Saudara kami banyak melakukan bid'ah, diantaranya melakukan peringatan haul atas kematian leluhur kami. Kami tidak memberikan penjelasan hal tersebut bid'ah dan seterusnya, karena mereka sudah antipati dengan kata bid'ah, dan kami dicap Wahabi. Apakah kami kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban karena kami tidak menasehati demi kerukunan keluarga? Mohon pencerahannya ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang terkadang kita banyak menjumpai aneka pelanggaran syariat, baik di lingkungan kita bahkan termasuk di keluarga kita. Nah, disinilah Nabi SAW mengajarkan kepada kita 3 hal yang menjadi tahapan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu. Dan ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah biyadi, kalau bisa dengan tangannya. Nah, ini bagi mereka yang punya kuasa. Fa illam yastati fa bilisani, kalau nggak bisa dengan penjelasan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau nggak bisa minimal dengan hati. Dengan hati itu dalam posisi kita nggak suka, kita nggak mau ikutan, kita nggak suka, sehingga mungkin pilihan yang terakhir ini yang bisa dilakukan bagi mereka yang tidak punya kemampuan untuk menyampaikan secara lisan. Ada banyak pertimbangan, misalnya karena mereka merasa kita dianggap sebagai kelompok tertentu, atau mungkin kalau kita bicara ini nggak bakalan didengerin, nggak bakalan diterima, sehingga kita pilih ya sudahlah, mending kita diam daripada nanti berantem. Tapi kita nggak suka. Dalam posisi ini insya Allah kita sudah menunaikan kewajiban tersebut. Dan di keluarga saya sendiri termasuk ada yang salah satu pemuka dalam masalah ini. Bahkan kuburan nenek saya itu termasuk kuburan yang dia di Masya Allah ya, dikasih pagar di ini. Jadi ada komplek kuburan keluarga nenek saya,
Nenek saya ada di situ. Dan mereka ngajak orang tua saya untuk ikut gabung dalam ngawuri-wuri kuburan, terus dia bangun masjid di situ. Dia ngadakan acara-acara haul-haul di situ. Yang kita nggak ikut. Dan mereka tahu prinsip kita. Oleh karena itu dalam hal ini, selama kita sudah mengingkari secara batin, insya Allah kita sudah memenuhi prinsip amar atau ajakan amar ma'ruf nahi mungkar, ajaran amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun di posisi yang paling rendah, yaitu pengingkaran dengan hati. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saya dan keluarga pernah ikut dalam aliran LTII selama bertahun-tahun. Dan 10 tahun ini Alhamdulillah sudah berhijrah dan ikut kajian. Yang saya tanyakan, apakah amalan kami selama itu dapat pahalanya ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam, kita tidak tahu dan tidak bisa memastikan. Cuman pertanyaannya atau yang penting untuk kita pikirkan adalah sekarang saya sudah berada di jalan yang benar, walhamdulillah, layak untuk disyukuri dan dijaga baik-baik. Sehingga bagi mereka yang sudah meninggalkan aliran Islam jamaah, jokam, kemudian dia sekarang sudah berada di jalur Ahlus Sunnah, dia tidak mengikuti model-model baiat seperti dulu, walhamdulillah, layak disyukuri. Yang lalu biarlah berlalu, sekarang lebih kita fokus memikirkan yang ke depan dan apa yang saat ini sedang kita jalani. Sehingga upayakan untuk tetap istiqomah dan berusaha untuk menjaga diri baik-baik, jangan sampai kembali seperti semula atau mengikuti kelompok yang lain. Dan beberapa teman yang dulu tergabung di Jokam, lalu dia meninggalkan Jokam karena emosi, karena masalah latar belakang lebih kepada emosi. Kenapa dulu saya store duit sekian, store duit. Dia nggak terima. Tapi dia tidak kemudian beraktivitas ngaji ke tempat yang lain. Dia malah milih untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang menyimpang lainnya. Yaitu mungkin sama seperti keluar dari kandang macan lalu masuk ke kandang buaya. Ya. Dan kita tidak menghendaki demikian. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah keluar dari Islam jamaah dan sekarang berada di jalan Ahlus Sunnah, layak disyukuri, jaga baik-baik, semoga mati di atas sunnah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz sekeluarga. Amin. Walakum bimithlin. Afwan Ustadz, mohon izin bertanya. Suami mempunyai fasilitas dari perusahaan untuk membeli kacamata dan frame. Karena suami sudah ada frame, maka fasilitas frame tetap diambil dan diberikan kepada anak. Akan tetapi, fasilitas tersebut tetap atas nama suami. Apakah hal tersebut diperbolehkan ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Membeli frame, tapi framenya dikasihkan ke anak. Mungkin yang kami sarankan, yang lama kasih ke anak. Nah, beliau pakai yang baru yang diberikan oleh kantor. Sehingga ketika beliau sudah punya, lalu tetap beliau ambil, maka beliau gunakan yang baru tadi. Sementara yang lama dikasihkan ke keluarganya. Sebab fasilitas ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan kerja dia. Sehingga kalau diberi yang baru, maka yang baru itu yang dipakai untuk kerja. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz, mengapa sebagian dari kami jika mendengar kata bid'ah langsung merasa tersinggung atau marah? Jazakallahu khairan. Justru itu kita juga merasa heran. Padahal Nabi SAW sering menyinggung itu. Dan beliau sering sampaikan itu dalam muqaddimah, pengantar khutbah, ceramah. Jadi bayangin kalau orang ini duduk di depan Rasulullah SAW ketika khutbah.
Lalu beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Dia dengar itu. Tiba-tiba emosi. Muncul marah dalam hatinya. Apa enggak munafik gitu kalau di zaman Rasulullah SAW? Kita bicara konteksnya di zaman Nabi SAW. Karena orang munafik di zaman Rasulullah SAW saat dikasih peringatan, mereka itu benci. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Itu disebabkan karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Jadi saat diberi peringatan oleh Nabi SAW, karihu ma anzalallah. Di surat Muhammad ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Itu disebabkan karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan sehingga amalnya menjadi terhapus. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa karihu ridwana. Seperti di surat At-Taubah. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang munafik yang tidak ikut jihad, yang tidak ikut membersamai Rasulullah SAW, mereka bergembira dan mereka benci untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka fisabilillah di jalan Allah. Baik, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Itu disebabkan karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka, wa karihu ridwana, dan dia benci apa yang membuat Allah ridho. Perbuatan yang membuat Allah murka dia senangi, perbuatan yang membuat Allah ridho dia benci. Fa ahbata a'malahum, maka amalnya enggak ada yang berfungsi, amalnya tidak ada yang diterima, terhapus. Sehingga posisi inilah manusia-manusia yang hatinya punya penyakit. Am hasibal ladzina fi qulubihim marad alla yukhrijallahu adghanahum. Apakah dia menyangka kalau orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya Allah tidak akan membongkar adghanahum, kebencian mereka. Ya, sehingga mereka dengar itu tuh enggak suka. Dengar seperti itu dia benci. Maka orang seperti ini berbahaya. Makanya memang Nabi SAW sudah meninggal, Pak. Iya. Tapi pesan beliau kan sama. Beliau pernah menyampaikan pesan ini dan pesan itu dilanjutkan oleh orang-orang yang masih komitmen dengan ajaran beliau. Sehingga kita cuma menyampaikan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat. Semua kesesatan di neraka. Orangnya dongkol, sakit hati. Sekarang bayangin kalau kamu hidup di zaman beliau kemudian duduk saat beliau sedang khutbah, kemudian beliau menyampaikan seperti itu, terus kau dongkol, kau sakit hati. Kira-kira gimana? Itu bahaya. Bisa jadi ada bibit kemunafikan sehingga dia enggak suka dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi kan enggak semua bid'ah itu sesat. Iya, kita juga tahu tentang ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Tapi ini sabda Nabi, kau terima dulu. Dengar aja sudah emosi. Jadi jangan jauh-jauh membahas bid'ah itu sesat dan tidak. Tidak semua bid'ah itu tercela misalnya. Sebelum bahas itu, kau dongkol, emosi, marah dengan sabda Nabi SAW, itu sudah masalah. Nah, oleh karena itu dalam hal ini, mohon diwaspadai. Ya, jangan sampai posisi kaum muslimin ketika mendengar sabda Rasulullah SAW, dia gak suka untuk mendengarnya. Dia benci untuk mendengarnya. Dan sebagian di antara sekte-sekte yang menyimpang, ada ayat tertentu yang mereka tidak sukai. Seperti Jahmiyah, itu sampai dikatakan, kalau saya mendengar ayat-ayat yang menyebutkan Allah berada di atas arsy, Allah berbicara tentang Musa, pengen disobek itu ayat. Kalau bisa Qur'annya disobek. Kok ada ayat seperti ini? Karena mereka gak suka dengan ayat seperti itu. Apakah kayak gitu seorang muslim?
Sehingga ketika dalam Al-Quran ada perintah ittabi'u, ikutilah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti saja apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Terus dia benci, dia emosi. Saya kalau lihat ayat ini kayak gini pengen tak sobek. Ada orang yang misalnya ayat tentang jihad itu emosi. Saya kalau membaca ayat tentang jihad pengen saya coret. Subhanallah. Kamu ini siapa? Sehingga dia emosinya terhadap ayat Al-Quran itu besar. Baik. Dan sejarah itu berulang. Dulu sudah ada seperti itu, sekarang muncul kembali. Sehingga yang beda hanyalah pelakunya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika tujuan amalan baik seperti memperbanyak zikir bersama, apakah itu juga termasuk bid'ah ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Sekarang coba kita lihat kalimat berikut ini. Nah, ini mungkin cerita cukup panjang, tapi coba kita baca pelan-pelan ya. Semoga menjawab pertanyaan tadi. Jika orang itu punya semangat untuk berbuat baik dengan zikir bersama, apakah ini juga termasuk bid'ah? Kita baca ini. Dari Amr bin Salamah Al-Hamdani. Qala, beliau bercerita. Kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghadah. Kami nunggu di depan rumah Ibnu Mas'ud sebelum salat subuh. Fa idza kharaja, kalau Ibnu Mas'ud keluar, masyayna ma'ahu ilal masjid, maka kami berangkat bareng-bareng bersama beliau menuju masjid. Dan seperti ini kebiasaan orang masa silam. Sehingga ulama A, kalau nanti beliau berangkat ke masjid, wah bisa ditanya-tanya nih. Maka mereka nungguin di depan rumahnya. Begitu ulamanya keluar, berangkat menuju masjid, mereka ngikutin di sebelah kanan dan kirinya untuk banyak bertanya. Faja'ana Abu Musa. Suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari mendatangi kami. Faqala, lalu beliau bertanya, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du? Apakah Ibnu Mas'ud sudah keluar? Qulna la. Kami jawab belum. Fajala sama'ana. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari ikut duduk bareng kami. Nunggu Ibnu Mas'ud keluar. Dan itu kejadiannya sebelum subuh. Mereka bangun jam berapa Pak? Wallahu a'lam. Hatta kharaja. Sampai akhirnya Ibnu Mas'ud keluar. Falamma kharaja, ketika Ibnu Mas'ud keluar, kumna ilai jami'an. Kami langsung menyambut beliau. Faqala lahu Abu Musa. Lalu Abu Musa mengatakan kepada beliau, ya Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, inni ra'aitu fil masjid anifan amron angkartuhu. Aku baru saja melihat di masjid itu ada kegiatan yang aku ingkari. Walam ara walhamdulillah illa khaira. Tapi menurutku itu hal yang baik. Walhamdulillah. Qala fama huwa. Lalu Abdullah bin Mas'ud tanya, kegiatan apa yang dimaksud? Ingat, ini sahabat sama sahabat. Abu Musa ini sahabat, Ibnu Mas'ud sahabat. Tapi Ibnu Mas'ud lebih senior daripada Abu Musa. Sehingga Abu Musa belajar dari Ibnu Mas'ud. Sebagaimana Ibnu Mas'ud banyak belajar kepada Umar. Ibnu Abbas banyak belajar kepada Ibnu Mas'ud, banyak belajar kepada Ibnu Umar, banyak juga belajar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sahabat banyak belajar kepada sahabat yang lain. Qala in ishtafatarahu. Lalu kata Abu Musa ketika Ibnu Mas'ud tanya, kejadian apa yang kamu lihat? Kata Abu Musa, nanti kau akan lihat di sana. Qala, aku melihat fil masjid, di masjid, qauman hilakan julusan. Ada sekelompok orang yang duduk berkeliling, duduk melingkar, membuat halaqah. Halaqah itu artinya lingkaran. Yantadiruna shalah, mereka sedang menunggu salat. Fi kulli halqatin rajulun.
wa fi aidihim hasa. Di setiap lingkaran-lingkaran tadi ada orang dengan membawa kerikil. Jadi yang dilihat oleh Abu Musa ada beberapa halakoh-halakoh kecil, lingkaran-lingkaran kecil, ada satu orang yang memimpin membawa kerikil. Fayaqulu, maka yang memimpin ini mengatakan, kabbiru mi'atan. Ayo kita baca takbir 100 kali. Fayukabbiruna mi'atan. Lalu mereka pun baca takbir 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil memindahkan kerikil tadi. Fayaqulu hallilu mi'atan. Ayo kita baca tahlil 100 kali. Allahu Akbar, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fayuhalliluna mi'atan. Mereka baca tahlil 100 kali. Terus seperti itu. Mari bertasbih 100 kali. Famadza qulta lahum? Lalu Ibnu Mas'ud bertanya, terus apa yang kamu sampaikan ke mereka? Qala ma qultu syai'an. Ma qultu lahum syai'an. Kata Ibnu Mas'ud, kata Abu Musa, aku tidak komentar apapun. Intidhara ra'yik. Aku nunggu bagaimana pendapat Anda. Masya Allah. Abu Musa itu sampai nggak berani komentar karena mau konsultasi dengan Ibnu Mas'ud. Qala afala ta'amartahum ayya'uddu sayyi'atihim. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa kamu tidak suruh mereka untuk ngitung dosanya saja? Wa dhaminta lahum alla yadi'a min hasanatihim syai'un. Dan kau jamin, kau bisa kasih jaminan ke mereka kalau amal mereka tidak akan ada yang hilang. Tsumma madha, akhirnya mereka berangkat. Wa madaina ma'ahu, dan kami pun berangkat bersama Ibnu Mas'ud. Sampai kita tiba di halakoh-halakoh tadi. Fa waqafa alaihim, kemudian Ibnu Mas'ud berdiri di tengah mereka. Faqala, lalu beliau mengatakan, dan karena beliau ulama, berani ceramah di depan orang-orang yang sedang melakukan praktek itu dengan kalimat tegas. Ma hadzal ladzi arakum tasnaun. Apa yang sedang kalian lakukan? Qalu, mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Kami hanya menggunakan kerikil untuk ngitung tahlil, tasbih dan takbir. Jadi kami pakai kerikil untuk ngitung itu. Qala, kemudian beliau mengatakan, fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Itu dipakai ngitung dosanya saja. Aku jamin pahalamu enggak hilang. Kau gunakan kerikil itu untuk ngitung dosamu, aku jamin pahalamu tidak hilang. Waihakum ya ummata Muhammad. Celakalah wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatikum, betapa cepatnya kalian menyimpang. Haula'i sahabatu nabiyikum. Mereka para sahabat Nabi kalian, mutawafirun, masih banyak. Sahabat masih banyak kok. Wa hadhi thiyabuhu lam tabla. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum kering. Beliau baru saja meninggal kemarin. Waktu kita masih dekat dengan wafatnya beliau. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejana beliau belum pecah. Artinya waktu kita dengan beliau itu masih dekat, masih sangat dekat. Walladzi nafsi biyadi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Apa yang kalian lakukan? Ada dua keadaan. Satu, kalian merasa lebih benar dibandingkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, au muftatihu baba dhalalatin. Au muftatihu babi dhalalatin, atau kalian membuka pintu kesesatan. Jadi, apakah kalian merasa kalian lebih ngerti tentang agama daripada Nabi Muhammad SAW? Ataukah kalian sedang membuka pintu kesesatan? Qalu, mereka mengatakan, wallahi ya Aba Abdurrahman. Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman. Nah, kalimat ini ya. Ma nuridu ma aradna illal khaira. Tujuan kami kan baik. Wahai Ibnu Mas'ud, tujuan kami baik. Jadi mereka beralasan dengan tujuan. Saat mereka diingatkan kalau ini salah. Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan,
wa kam mim muridin lil khairi la yusiba. Banyak orang yang ingin mendapatkan tujuan yang baik tapi dia enggak mendapatkannya. Tujuan kamu baik tapi usaha kamu jelek. Usaha kamu salah. Sehingga ada orang yang ingin punya tujuan baik tapi dia tidak mendapatkannya. Itu tidak hanya dalam urusan agama, bahkan termasuk juga urusan dunia. Orang punya cita-cita ini tapi salah jalan. Orang pengen cita-cita ini tapi salah jalan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis kepada kami. Anna qauman, ada sekelompok orang, yaqra'unal Qur'an, yang mereka membaca Quran, la yujawizu tarakihim. Tapi bacaan Quran itu tidak menembus tenggorokannya. Sehingga saat baca cuman sampai di mulut saja. Tidak masuk ke dalam hatinya. Yamruquna minad din, yamruquna minal Islam. Mereka menembus Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana anak panah itu menembus sasaran. Jadi ketika anak panah mengarah ke sasaran, saking kuatnya sampai nembus. Itulah gambaran yang diberikan Nabi SAW untuk orang Khawarij. Anak panah nembus sasaran saking kuatnya sampai nembus. Wa aimullah ma adri la'alla aktsarahum minkum. Demi Allah, aku enggak tahu, mungkin mereka yang disabdakan oleh Nabi SAW ini adalah di antara kalian. Tsumma tawalla anhum, kemudian ditinggal pergi sama Ibnu Mas'ud. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan jika niatnya baik, tujuannya baik, ingin memperbanyak zikir dan seterusnya, apakah itu juga termasuk bid'ah? Ya, kalau pakai riwayat ini Ibnu Mas'ud mengingkari. Beliau mengingkari. Dan pengingkarannya serius. Sampai beliau mengatakan, waihakum ya ummat Muhammad. Celakalah wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian menyimpang. Sehingga di situ beliau mengingkari. Maka dari sini kita mendapatkan satu pelajaran. Seorang muslim tidak selayaknya dia hanya beralasan dengan tujuan. Karena cara itu juga diperhatikan. Tujuan yang baik tapi caranya salah, tetap salah. Karena kita akan dihisap oleh Allah lahir batin. Sehingga sebagaimana caranya baik, sebagaimana tujuannya baik, caranya juga harus baik. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan ya Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim kajian senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustaz, adakah doa khusus agar kita dan anak-anak kita dijauhkan dari bid'ah? Jazakallahu khairan. Mungkin Anda bisa niru doanya Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lainnya yang beliau mohon kepada Allah agar diwafatkan di atas Islam. Ya. Dalam salah satu doa yang mereka baca, coba di sini ya. Nah, di bagian akhir dari buku Prinsip Hidupku, kami cantumkan tentang bagaimana semangat para ulama untuk mati di atas Islam dan Sunnah. Seperti ini. Talhah bin Ubaidillah al-Baghdadi. Tapi di sini bukan Talhah bin Ubaidillah sahabatnya. Namanya sama. Menceritakan pengalamannya bersama Imam Ahmad. Wafaqa rukubi rukuba Ahmad bin Hanbal. Aku pernah naik perahu bareng dengan Imam Ahmad bin Hanbal fis safina min ghairi ta'biyah, tanpa kesengajaan. Fakana yutilus sukut, beliau banyak diam. Fa idza takallama qal, kalau beliau sudah mulai bicara, maka yang beliau ucapkan, Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Ya Allah, wafatkan kami sebagai muslim ahlu sunnah.
Al-Hasan bin Ayyub Al-Baghdadi menceritakan, ada orang yang mendoakan Imam Ahmad, semoga Allah memberi kehidupan dan kematian yang baik kepada Anda wa Imam Ahmad. Spontan beliau menimpali alal islami wa sunnah. Semoga mati di atas Islam dan sunnah. Imam Ahmad juga pernah mengatakan, man mata alal islami wa sunnah. Siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, mata alal khairi kulli. Maka dia mati dengan membawa semua kebaikan. Nasihat yang semisal juga disampaikan oleh para ulama masa silam sebelum Imam Ahmad. Seperti keterangan Ibnu Aun, seorang ulama tabi'in. Man mata alal islami wa sunnah, falahu basyirun bikulli syai'. Siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, berarti dia mendapatkan kabar gembira dari semua kebaikan. Fudail bin Iyad juga pernah mengatakan, tuba liman mata alal islami wa sunnah. Beruntunglah bagi orang yang mati di atas Islam dan sunnah. Karena itu Anda bisa rutinkan doa ini, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, matikan kami sebagai muslim ahlu sunnah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masyarakat kami sudah terbiasa ketika ada orang meninggal atau ada yang sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada mereka. Sebagian mengatakan ini adalah amalan yang dianjurkan, sementara sebagian lain menyebutkan tidak adanya dalil. Lalu bagaimana sebenarnya hukum membacakan atau menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal ataupun orang sakit? Apakah amalan tersebut ada tuntunannya atau termasuk dalam praktek bid'ah? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, riwayat ini barangkali bisa menjadi hakim. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, kasusnya seperti ini. Coba kita tampilkan hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna nasan min ashabi Rasulillah SAW kanu fi safarin. Ada beberapa sahabat Rasulullah SAW sedang melakukan safar. Kemudian mereka melewati sebuah kampung Arab, kampung Badui. Fastadafuhum, lalu mereka minta agar boleh bermalam di situ. Falam yudifuhum, tapi mereka tidak mengizinkan. Kami mau bermalam di sini, istirahat di sini, enggak boleh. Faqalu lahum hal fikum rakin. Kemudian para sahabat pun membangun tenda, membuat tenda di luar. Karena enggak boleh untuk bermalam di kampung itu, mereka akhirnya membuat tenda di luar. Nah, setelah mereka membuat tenda di luar, ternyata kepala suku dari kaum itu disengat kalajengking. Terus mereka datang kepada para sahabat. Hal fikum rakin, ada enggak yang bisa mengobati kepala suku kami? Fa inna sayyidal hayyi ladighun, karena kepala suku kami sedang disengat binatang. Faqala rajulun minhum, na'am. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, iya, saya bisa. Fa'atahu faraqahu bi fatihatil kitab. Kemudian dia pun mendatangi kepala suku tadi dan diruqyah pakai surat Al-Fatihah. Fa bara'a ar-rajul, seketika itu si kepala suku tadi sembuh. Fa'utiya qati'an min ghanamin, akhirnya yang meruqyah ini diberi beberapa ekor kambing. Fa'aba ayyaqbalaha, tapi mereka tidak mau menerimanya. Wa qala hatta adhkura dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti kita laporkan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pulang. Sampai di Madinah, berceritalah mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Apa yang kamu lakukan?" Dia bilang, "Aku hanya meruqyah dengan Fatihatul Kitab, dengan surat Al-Fatihah." Fatabassama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lalu beliau mengatakan, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Baik. Dan disinilah dalil sunnah yang benar bahwasanya bacaan Al-Fatihah itu seharusnya dijadikan ruqyah, bukan dihadiahkan.
Bedanya di mana, Pak? Kalau ruqyah, kau datang ke orang sakit itu, kau bacakan Al-Fatihah. Sehingga orang sakit itu diminta tenang ya. Aku bacakan Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah dengan niat ruqyah. Nah, itulah ruqyah. Tapi kalau kita kirim Al-Fatihah, aku sudah kirimkan bacaan Al-Fatihah, lapor di grup. Ini manfaatnya apa? Ruqyah itu yang kalau tujuannya untuk kesembuhan orang yang sakit. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz sekeluarga dan tim kajian. Amin. Amin. Ustaz, mohon izin bertanya, bacaan apa yang kita baca sesuai sunnah ketika ziarah kubur orang tua kami? Jazakallahu khairan. Bacaan yang sesuai sunnah ketika ziarah kubur sama antara satu kuburan dengan kuburan yang lain secara umum, yaitu mendoakan agar mereka diampuni, mendapatkan al-afiyah dari Allah, dan menyampaikan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin. Assalamualaikum wahai penduduk kampung kaum mukminin. Dan yang dimaksud adalah pemakaman kaum mukminin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kita akan ketemu kalian. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah al-afiyah, ampunan dan keselamatan untuk kami dan kalian. Allahumma arham lil mustaqdimina minna wal mustakhirin. Ya Allah, rahmatilah orang yang telah mendahului kami dan orang yang nanti akan mati menyusul mereka. Atau dengan permohonan yang lain, misalnya Allahumma gfir lahum warhamhum, Allahumma gfir li abi warhamhu. Ya Allah, ampunilah bapakku, rahmatilah bapakku di kuburan. Hukumnya boleh karena tujuannya adalah mendoakan mayit. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.